Sebelum ibadah pagi hari ini dimulai, Minggu 8 Desember 2024, terlebih dahulu akan saya sampaikan warta jemaat Minggu 8 Desember 2024. Adapun warta jemaat yang pertama yaitu jadwal khotbah besok 15 Desember 2024 untuk Bapak Katimah jam 7 akan dilayani Bapak Trimagud dengan pengantar bahasa Jawa. Untuk warta jemaat yang kedua, sidang GKJ Klasis Wonogiri yang ke-39. Sidang GKJ Klasis Wonogiri dilaksanakan dalam 2 tahap. Sidang online pada hari Minggu 1 sampai 8 Desember 2024, sedangkan sidang onsite di GKJ Sologoimo pada hari Jumat 13 Desember 2024. Oleh karena itu, Majelis GKJ Wonogiri akan mengutus Bapak Pendeta Ambas Mistiono, Bapak Pinitua Budwi Saroso, Bapak Pinitua Iwan Kusuma Janto, yang keempat Diaken Nurdiono. Untuk berita yang ketiga yaitu berita duka, telah dipanggil Tuhan. Yang pertama Ibu Estiantini pada hari Sabtu 30 Desember 2024 dari kelompok Pedung Dingin. Yang kedua, Bapak Wahyudi pada hari Rabu 4 Desember 2024 dari Kopantan 5. Oleh karena itu, seluruh warga dan majelis GKJ Wonogiri mengucapkan turut berbelasungkawa kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan dari Tuhan. Informasi yang keempat, masa Advent Natal 2024. Pembukaan masa Advent Minggu 1 Desember 2024, tema Dia Tinggal di Antara Kita. Adapun agenda kegiatan yang akan dilaksanakan, yang pertama, pemahaman Alkitab akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 14 Desember 2024 dengan petugas silang. Tema dalam PA silang adalah tetap waspada. Untuk informasi yang kelima, persembahan. Jumlah persembahan ibadah Minggu 1 November, kalau 1 Desember, ya ini 1 Desember 2024 di GKJ Wonogiri terkumpul 15.295.000 rupiah. Kita teruskan dengan warta jemaat dari Kopantan 5. Yang pertama, PA masa Advent untuk Rebo malam Kamis, nanti petugas silang dari Wonogiri mohon kehadirannya untuk pasamuan. Jamnya tetap seperti biasa, itu jam 7. Untuk yang kedua, nanti setelah ibadah minggu ini diteruskan perjamuan kudus, juga nanti untuk para jemaat kita
kita mohon nanti untuk menyatakan pemilihan calon majelis GKJ Wonogiri tahun 2024 bagi pasangan yang belum mengambil formulir ini dapat mengambil di meja bersama-sama dengan informasi itu minggu ini. Dan nanti seperti biasanya bila mana Bapak Ibu menyatakan setuju, yang dicoret tidak setujunya. Sekali lagi, bila mana Bapak Ibu nanti menyatakan setuju, yang dicoret tidak setuju. Jangan sampai keliru. Jangan nanti sampai keliru. Adapun di sini ada 3 calon majelis GKJ Wonogiri. Yang pertama, Ibu Yayu Tritasari, 2 Bapak Dwi Endarto Nugroho, yang ketiga Saudari Rita Setia Ningsih. Untuk yang ketiga, persembahan tepat Fatimah Minggu 1 Desember 2024 P atau kantong ada 359.000, kotak 50.000, jumlah 409.500 rupiah. Lalu yang terakhir, persembahan dari keluarga almarhum Bapak Jimo dari Bapak Purwanto di Bogor untuk sekolah minggu. Persembahan dari keluarga Bapak almarhum Jimo dari Bapak Purwanto untuk sekolah minggu 1 juta rupiah, untuk pepantan mentok 1 juta rupiah. Jadi untuk pepantan timah 1 juta rupiah, untuk pepantan mentok 1 juta rupiah. Demikian warta jemaat. Terima kasih perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Kita mohon untuk jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Marilah kita bangkit dan bersiap. Tuhan kita segera datang melayak umatnya. Surya pagi dan tempat tinggi. Kita menyanyikan hidup jemaat sudah jelas Tuhan Yesus. See
kasih, kita masuki ibadah Minggu Advent yang pertama ini dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia memelihara segenap ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan untuk kenyataan hidup terkadang membuat kita tertegun. Rupa-rupa penderitaan dan ketidakadilan membuat kita bertanya, di manakah Allah? Apakah Ia mendengar keluh kesah dan dosa-dosa kita? Saudaraku, sesungguhnya Allah kita adalah Allah yang peduli. Ia bukan hanya Allah yang berdiam di surga maha tinggi, tapi Ia juga hadir di bumi, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Kita tanggapi dengan penyanyi yaitu Jemaat 5 Tuhan Allah Mama. pengakuan dosa. Litani Mazmur 130 ayat 1 sampai 4. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah mengaku dosa dan memohon pengampunannya. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepada Dia Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu perhatian kepada suara permohonan. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Menghayati penyesalan di Kidung Jemaat 30 A bait 1 dan 2. Angin ribut menyerang.
kasih Allah mengaruniakan pengampunan sebagaimana tertulis dalam Ibrani 10 ayat 16b sampai 17 yang demikian. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dalam hati kita, Tuhan menganugerahkan kepada kita petunjuk firman-Nya, Tauratnya. Maka bila dalam kehidupan kita mampu untuk tetap berpegang kepada perintah Tuhan, terlebih ketika menyambut bahwa Tuhan sudah dekat, maka kita pun sadar bahwa sesungguhnya kita harus segera bersiap. Bersama kita akan memujikan Kidung Jumat 36 bait 1 dan 2, dihapuskan dosa. Surgawi, kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami. Engkau senantiasa menopang kami dalam perjalanan kehidupan kami, dalam kesediaan kami untuk berjaga-jaga. Memasuki masa penantian di minggu kedua ini, kami datang kepadamu. Kau persembahkan kehidupan kami dalam kesiagaan. Siap sedia Engkau pakai untuk menjaga diri, menjaga keselamatan umat. Maka diberkatilah kami dengan segala indera kami, dengan segala kewaspadaan kami. Hati kami yang berisi Taurat Tuhan, hati kami yang berisi petunjuk. Maka jangan biarkanlah kehidupan kami bertolak belakang dengan kehendak. Maka saat ini kami akan menerima pembacaan firman-Mu. Bersabdalah di dalam kehidupan kami telah sedia mendengarkan. Roh Kudus-Mu berkarya, memberikan hikmat pengertian kepada kami, sehingga kehendak Tuhan yang kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, bersama kita akan terima pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Injil Lukas 3 ayat 1 sampai 6. Injil Lukas 3 ayat 1 sampai 6 tentang Yohanes Pembaptis yang demikian. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilin. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis,
dan Allah akan mengampuni dosa, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, dan yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Menaungi, menjaga, dan memelihara. Memasuki minggu Advent yang kedua, kita diberikan tema Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Penantian kita sungguh dekat di dalam kehidupan kita. Selayaknya seorang pribadi yang menanti, tentu kita pernah menanti. Ketika seseorang sudah mulai terlihat, kabar sudah mulai kita dengar bahwa yang kita nanti sudah dekat, bahkan kita pun sedia untuk mempersiapkan diri. Entah kemudian menata segala sesuatu, membersihkan tubuh kita, berdandan, bersolek, agar tentu apa yang terjadi dalam kehidupan kita baik dan pantas. Jemaat Tuhan yang terkasih, waktu-waktu ini dihiasi dengan pemberitaan-pemberitaan yang tentu membuat kita kemudian mengurus dada. Pertama, ketika kemarin ada ibadah induk perjamuan kudus dengan pokit. Ketika saya belum ibadah membaca di media sosial bahwa ada seseorang yang penyandang disabilitas yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar beritanya entah di televisi ataupun di media sosial. Jadi ketika lengannya tidak ada, dia hanya memiliki kaki, kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Maka pikiran saya di awal ya menertawakan berita ini. Tapi ya caranya, ya kan? Maaf, kemudian tanpa organ tangan melakukan tindakan asusila, tindakan kekerasan yang kemudian membuat setiap orang yang mendengar ataupun membaca berita tersebut seolah-olah berkata tidak mungkin. Namun ternyata ketika kemudian polisi melakukan investigasi, segala bukti, juga orang-orang yang menjadi korban memulai untuk membuka suara, ternyata mereka yang diperkirakan tidak bisa untuk melakukan tindakan-tindakan yang demikian rendah, ternyata bisa loh. Ternyata bisa loh. Dikatakan dengan menggerakkan orang, dengan memberikan ancaman, dia juga bisa mandiri mempergunakan kaki untuk mengendarai kendaraan bermotor, makan dengan kaki, yang terkadang kenyataan orang untuk memandang berita bahwa dia seorang penyandang disabilitas membuat kita kemudian iba. Pulau Makmen ditulang, lambe nanti lambe ini, namun ternyata di balik itu semua ada tindakan-tindakan yang begitu jahat. Bukan hanya 10 orang, mungkin sekarang sudah mencapai belasan. Ternyata terkadang kita tidak bisa meyakini pikiran kita sendiri. Apa yang kita pandang baik dan tidak mungkin, terkadang bisa saja kenyataannya demikian parah demikian. Kita orang deh, kita orang mungkin deh, tetapi pada akhirnya ternyata demikian. Juga tentang pemberitaan-pemberitaan seorang ulama yang kemudian keceplosan ngendiko, yang mungkin sebagai pembiasaan di dalam kehidupan keseharian di Gojek, tetapi menjadi sebuah bencana dalam kehidupan keumatan. Terkadang kemudian ada orang-orang yang tidak menaruh hormat
kemudian ada kedudukan yang baik, kemudian harus ditinggalkan dengan pengunduran diri, dan hal yang lain. Dua hal ini di minggu-minggu ini membuat kita kemudian sadar, ternyata apa yang ada di dunia ini tidak mudah untuk kita pahami. Segala kemungkinan bisa saja terjadi. Yang tidak lengkap melakukan tindakan yang sedemikian rendah, yang kemudian terhormat bisa saja juga melakukan sesuatu yang sedemikian jahat di telinga dan di hati banyak orang. Jemaat Tuhan yang terkasih, Maleakhi bacaan kita yang pertama nanti dibaca di rumah juga memperlihatkan bahwa di dalam kehidupan ada tindakan umat, tindakan kehidupan di masa itu yang menunjukkan kemerosotan akhlak dan agama. Ternyata hal-hal semacam itu sepanjang sejarah kemanusiaan itu ada. Bahwa di dalam kehidupan tindakan-tindakan manusia yang seolah-olah agamis, dibalut dengan pakaian-pakaian yang terhormat, bisa saja melakukan tindakan-tindakan yang sedemikian rendah. Atau orang-orang yang kemudian harus kita beri iba, belas kasih, terkadang juga malah memperalat diri kita, mempergunakan kelemahan-kelemahan yang mereka miliki untuk menggerakkan hati agar yang muncul itu belas kasihan. Tetapi kemudian belas kasih itu kemudian dimanfaatkan. Oh, tiba-tiba wong akeh itu kemudian tergerak ketika saya demikian. Oh, ternyata banyak orang itu mudah loh ditipu. Banyak orang itu mudah loh diberikan kepalsuan di dalam kehidupan. Sehingga seringkali ada banyak orang yang menunjukkan sisi lain dalam kehidupan untuk menggerakkan belas kasih, berupa memelas, awak memelas, kulit yang dibuat memelas. Padahal mungkin dalam kenyataannya tidak demikian. Itu di masa lalu. Lantas bagaimana di masa sekarang? Bukankah juga terkadang sama saja kenyataannya demikian? Apalagi sekarang di era media sosial, banyak orang bisa menampakkan sisi lain yang berbeda. Bukan hanya 180 derajat, entah itu diputar-putar kemana-mana. Terkadang orang berusaha menampakkan citra yang lain, yang terhormat seolah-olah juga menjadi orang yang harus dihormati dan paling terhormat. Orang yang mungkin berada dalam kondisi rendah, butuh bantuan, harus dibelas kasihani, bisa saja memposisikan diri terus-menerus demikian, sehingga berusaha untuk mempergunakan belas kasih itu. Ataupun juga seringkali juga berbeda, menampakkan sisi lain, kondisinya di bawah, tetapi yang dinampakkan citra di atas. Kondisi-kondisi itu bisa saja berbeda. Maka dikatakan Maleakhi menjadi sarana bagaimana kehidupan akhlak dan kehidupan agama di dalam kehidupan bangsa Israel pada masa itu kemudian dipulihkan. Bangunan, pulihkanlah akhlak, bangunlah ketaatan kepada Tuhan, bangunlah kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka ketika kita membaca di dalam Injil Lukas, sang pemulih yang kemudian dinubuatkan, sang pemulih, sang juru selamat yang kemudian dijanjikan telah datang. Ribuan tahun banyak orang kemudian hidup dalam kepura-puraan. Mereka kebingungan menentukan langkah kehidupan mereka. Mereka bisa saja melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak. Maka hari ini bacaan tentang Yohanes menjadi sarana bagi kita untuk belajar. Apa sih yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Pertama, Yohanes mewartakan tentang pertobatan. Yohanes mewartakan tentang perubahan kehidupan, membuang segala noda, membuang segala kepura-puraan, membuang segala kepalsuan, membuang segala topeng, membuang segala hal yang buruk di dalam kehidupan kita, dan mengubahnya menjadi tindakan yang baru, tindakan yang mencerminkan citra Allah di dalam kehidupan kita. Maka sesungguhnya Yohanes mengajak kita untuk melihat bahwa kehadiran Kristus yang kita nantikan, kehadiran Tuhan yang sudah dekat,
membuat kita kemudian menentukan sebuah tindakan melalui ajeng kumpulan, ajeng gereja, ajeng PA, ajeng ibadah, kemudian melihat bahwa pulau pun parkir panjenengan tasih ngasto bronjong nyekel larit enten warung kita terus bunyi mesti gage-gage kondur kabar-kabar karo kancane biasanya lagi ngoten iki. Wah, Pak Pendeta wis tekan gereja. Mosok ya aku urung siap. Ngapunten estu siram apa mboten? Sebab wae kondur ganti. Nggih, langsung tidak mriki kan. Tetapi kita sadar bahwa itulah persiapan. Itulah memantaskan diri. Ingkang suwanipun koloran dados badikan ganteng leres nggih. Ingkang suwanipun bilih nembe ungu pun nyekel arit ten pundi. Nggih, mengke lajeng ndak jumkatan serot-serot minyak wangi. Ingkang bahkan dumugi itulah perubahan. Itulah persiapan, itulah pemantasan di dalam kehidupan kita. Dan Advent menjadi sarana bukan hanya di bagian luar saja. Sing jaba kados dene ingkang kala wau dados ilustrasi wonten ngajeng. Ingkang ketinggal memelas, ingkang ketinggal sae, dereng mesti lawanipun kados maka belum tentu demikian. Maka kita akan memantaskan diri di bagian dalam. Kita akan memantaskan diri menjadi pribadi yang bertobat di dalam kehidupan kita, dalam laku kehidupan yang baru. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita meyakini bahwa di dalam kehidupan kita Tuhan memakai kita di dalam langkah pertobatan. Tentu ketika membicarakan tentang pertobatan bukan hanya tentang kejahatan-kejahatan yang ketinggal. Sing tobat ki sing ketok-ketok wae. Sing boten ketok. Sing boten ketok terus ndi? Nggih, kula lan panjenengan kita semua juga harus mengakuinya di hadapan Tuhan. Setiap orang punya kesempatan. Setiap orang bisa untuk mengakuinya di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin di hadapan orang bisa saja kemudian tidak menaruh percaya. Pada akhirnya dengan dua kasus di depan, terkadang kita juga memiliki pandangan yang kemudian lantas tidak mudah percaya. Boten namung sing tenanan boten kagungan niku wau. Enten iklan Thailand sing nyuwun-nyuwun ngeten niku. Kangge napa niku? Sambungan skill untung, boten nggih. Lantas ada orang yang seolah-olah memberikan uang tetapi desain cecak. Lajeng jenggila kami lho tibake sikile. Terkadang kita kemudian menjadi pribadi yang tidak mudah percaya tentang hal-hal yang mungkin mengibarkan. Terkadang kita membuat benteng dan terkadang kita menyamaratakan. Sing dicurigai sing hapus-hapus, sing butuh belas kasih tenanan menjadi korban. Terkadang kita juga memperlakukan orang-orang yang kemudian bertobat sing tenanan Allah paling enak sing ora tenanan ya. Terkadang kita melakukan hal-hal yang demikian, memukul rata setiap hal yang kita temukan di dalam kehidupan kita, sehingga kemudian siapa yang berhak tidak mendapatkan sesuatu yang menjadi. Mari bersama memasuki pertobatan itu. Mari bersama mengubah hati kita, mengubah pandangan kita. Sebelum kita meratakan jalan, lembah, bukit, gue sih diratakan pundi. Hati kita masing-masing gue diratakan. Sing geronjal-geronjal gue di terus yang bolong-bolong gue ditambahin. Karena harus nyetan gereja sandran, pun harus. Pulau itu memiliki tahun gitu, 2016 memiliki ulang tahun memiliki. Bila pun mulai tahun boleh, ini panas. Jadi tidak dipanggil. Kita percaya bahwa ini adalah masa-masa bagi kita untuk memulihkan, masa-masa bagi kita untuk mempersiapkan. Mari siapkan hati, maka persiapkan kehidupan kita untuk menyambut rahmat berkat Tuhan, sehingga kehidupan kita bersama yang lain juga dipulihkan, tidak ada kecurigaan.
tidak ada belas kasih yang kemudian dimanfaatkan, tidak ada lagi penghormatan semu, semua apa adanya sesuai dengan tuntunan. Tuhan memberkati kita bersama. Saat kedua ini. Bersama kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kami undang untuk berdiri. Bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat dan apa, mari kita teguhkan kembali kepercayaan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kaya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang bertolak Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan dan duduk dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga dapat keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kristus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilakan. Bersama kita akan menyatukan syukur dan syafaat dalam doa. Mari kita. Bapa, kami bersyukur kasih setiamu nyata di dalam kehidupan kami. Sekalipun mungkin dalam hidup kami ada banyak kemerosotan, pelanggaran akan nilai, norma, akhlak kami, kehidupan beragama kami, kehidupan sosial kami, kehidupan masing-masing pribadi kami bisa saja semakin buruk dan menjauh dari Tuhan. Tetapi hari ini Engkau menyadarkan kami, tiba saatnya bagi kami untuk berbenah. Tuhan sudah dekat. Penghayatan masa Advent ini kami siapkan dengan memperbaiki, memasuki masa pertobatan, memantaskan kehidupan kami. Maka izinkan kami berbenah, memasuki kehidupan untuk saling memulihkan hati yang dipenuhi dengan iri, dengki, kebencian, kecurigaan, kecemburuan, dendam, amarah, sakit hati. Tuhan, kami mau untuk meninggalkannya. Kami mau untuk mengenalkan yang baru di dalam kehidupan kami. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, sehingga di dalam kehidupan kami boleh untuk menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa meneladani Kristus. Maka biarlah nubuat Yesaya, apa yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis, mengubahkan kehidupan kami. Menyerahkan bangunan jemaat Gereja Kristen Jawa Wonogiri, secara khusus di Pepatang Timang ini, ke dalam tangan kuasa. Berkatilah kami dalam ikatan persekutuan kami, dalam ikatan cinta kasih, di dalam tubuh Kristus. Kami mengabdikan diri,
kami menyatakan setia. Bapa, peliharalah jemaat ini. Kami membawa dalam doa kehidupan kami masing-masing, dalam pekerjaan, di dalam setiap mata pencaharian, dalam pengawasan pendidikan akan anak cucu, demikian pula menjaga merawat orang tua terkasih. Bapa, mampukanlah kami, berkatilah kami, agar kami pun memiliki cinta kasih yang berlimpah. Berkatilah keluarga kami, agar senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera. Kami yang mendambakan kehidupan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih mapan, mata pencaharian yang berhasil, pasangan yang sepadan, keturunan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, dengarkanlah seruan kami. Engkaulah Allah yang maha mendengar. Engkaulah Bapa yang mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu. Maka kami percayakan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Membawa dalam doa kehidupan keluarga yang dalam kecelakaan, Nining beserta dengan anak-anak kami yang kehilangan pribadi yang kami kasih. Berkatilah dalam kehidupan kami. Juga tentang talenta pelayanan yang membutuhkan talenta-talenta baru. Tuhan, berkatilah kekuatan penghiburan, semangat di dalam menjalani hari-hari, menjadi penopang di dalam kehidupan kami. Rasa kehilangan kami berubah menjadi semangat untuk dapat melestarikan apa yang menjadi semangat pendiam. Maka kami mohon Tuhan kirimkan pelayan-pelayan yang baru, pelayan-pelayan yang berdedikasi, pelayan-pelayan yang mampu untuk merawat menjaga kehidupan umat di tempat ini. Bersyukur atas kesediaan Mas Indar untuk Tuhan pakai sebagai calon majelis. Demikian pula Yayu, Rita, di dalam kehidupan mereka masing-masing Tuhan pantaskan. Dan jika hari ini kami akan memutuskan dan menentukan suara untuk mereka, berkatilah agar kecukupan pelayan di GKJ Wonogiri tercukupi. Demikian pula 100.000 patang imam, Tuhan juga akan memperlengkapi dengan talenta-talenta yang lebih baik. 1-2 orang kami merasa bahwa kurang. Kami mohon Tuhan menambahkan, kami mohon Tuhan mencukupkan. Maka perlengkapi talenta-talenta yang ada, agar mereka mengambil bagian di dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk rencana kegiatan Natal dalam setiap hal yang telah ditata, agenda PA Silang minggu ini, demikian pula persiapan-persiapan perayaan di PGRI. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati. Tuhan memampukan setiap pihak untuk mengambil bagian. Berkatilah untuk peneguhan majelis, berkatilah untuk proses pelirian dari mereka yang telah usai purna masa tugas. Biarlah waktu-waktu ini menjadi waktu bagi mereka untuk rehat sejenak sebelum mereka mengambil bagian lagi dalam kehidupan pelayanan. Berkati sidang klasis, berkatilah agar semua lancar sehingga kehidupan persekutuan di Kabupaten Wonogiri terjaga, terpelihara karena penyertaan dari Tuhan. Berkatilah agar segala sesuatu yang kami tata dan kami rencanakan dalam kehidupan kami juga terlaksana. Kami membawa dalam doa sakramen perjamuan kudus yang akan kami terima. Berkatilah segala sesuatu yang tersedia, roti, anggur, air, juga kehidupan kami yang siap sedia untuk menerima sakramen ini. Biarlah kehidupan kami disucikan, dikuduskan, sehingga kami layak di hadapan menyambutmu dan boleh untuk menyemarakan kehidupan damai sejahtera di dunia. Inilah doa dan syafaat. Amin. Inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Terkasih, bersama kita akan memasuki pelayanan sakramen perjamuan kudus. Sebagaimana yang telah diwartakan dalam warta jemaat, demikian pula masing-masing pribadi telah diundang undangan untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Maka saat ini kita mengingat bahwa sakramen ini ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Kristus menjelang Ia ditangkap untuk disalibkan.
bersama dengan para murid yang mengadakan perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan berkat, memecah-mecahkan roti itu, lalu memberikan kepada para murid seraya berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Demikian juga yang mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikan kepada para murid sambil berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Jemaat Tuhan yang terkasih, ingatlah bahwa sakramen perjamuan kudus mengingatkan kita, pandang dan kenangan kita, peristiwa penyelamatan melalui sengsara, penyaliban, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kesengsaraan yang dihadapi untuk membebaskan dan memulihkan kita. Maka teruslah bertanding untuk membebaskan sesama dari kesengsaraan. Kedua, mengingatkan kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah. Semua orang adalah saudara dalam persekutuan di dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus. Jika kita memasuki masa pertobatan, maka salinglah mengasihi, salinglah memulihkan. Petakan mereka yang tidak ada di antara kita, ajaklah kembali ke dalam persekutuan. Rangkumlah dalam cinta kasih. Ketiga, kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Harapan akan terus ada, impian dan cita-cita terus ada. Jika keselamatan adalah kepastian, maka buatlah kehidupan kita memiliki motivasi yang baik tentang apapun juga. Maka saat ini kita akan mengambil bagian bersama dengan seluruh jemaat, semua orang yang telah dibaptis, termasuk anak-anak yang telah dipersiapkan dengan seksama oleh gereja. Ada beberapa yang belum dibaptis, mungkin belum boleh ambil bagian. Nanti tahun depan menjadi proses pertama di dalam kehidupan pelajar. Maka saat ini ambillah saat teduh, ambillah waktu secara pribadi dalam kehidupan kita untuk menguji diri dengan bertanya masing-masing di dalam hati. Apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi yang selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru dalam kuasa Roh Kudus? Ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Ambillah saat teduh, saat doa pribadi, ujilah diri sebelum menyatakan. Dari majelis mempersiapkan gereja. Jemaat Tuhan yang terkasih, setiap hati yang menyatakan ya, menyambut rahmat Allah di dalam kehidupan kita, berbahagialah di dalam hidupnya. Sehingga saat ini siapkan kehidupan kita secara utuh untuk menguatkan semangat kita, tekad kita, melanjutkan perjuangan kehidupan di dunia ini, menyambut Tuhan Yesus Kristus dalam kedatangan yang kedua dengan pemantasan diri. Jemaat Tuhan yang terkasih,
meja perjamuan telah sedia. Roti, anggur, air menjadi sarana bagi kita untuk mengingat cinta kasih Allah yang sejati. Maka saat ini kita akan mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan penyelamatan yang dilakukannya. Roti yang dipecah-pecahkan ini menjadi lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini terimalah, makanlah dengan mengingat serta percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah diserahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Terimalah dan makan. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam takut dan hormat di dalam penghayatan kita akan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini mari kita makan roti ini bersama-sama dari mengingat Tuhan Yesus Kristus di surga yang mempersiapkan tempat bagi kita. Terimalah dan makanlah. Mari.
Syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita roti hidup, yang mengenyangkan kita, yang menguatkan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, anggur di dalam cawan ini melambangkan persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Saat ini, terimalah, minumlah dengan mengingat serta percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan sebagai pembasuh dosa manusia. Terimalah dan minum.
yang terkasih, bersama kita mengingat Tuhan Yesus Kristus, curahan darahnya membersihkan kita dari dosa dan pelanggaran, menjadikan kita baru, menjadikan kita sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Maka saat ini minumlah anggur ini, bersama-sama kita mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan sebagai pembasuh dosa yang sempurna untuk seluruh umat manusia. Terimalah dan minum. Mari. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur atas pemeliharaannya. Maka masukilah kehidupan yang baru, dalam semangat yang baru, dalam kekudusan kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka saat ini bersyukurlah di dalam hati, ucapkanlah masing-masing demikian: pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, begitu besar kasih Allah ke dalam kehidupan kita. Kita dipelihara di dalam iman kita pada hari ini dengan perjamuan kudus. Marilah kita ungkapkan syukur kepada Tuhan melalui atur persembahan dengan didasari dari Mazmur 30 ayat yang kelima. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Dengan firman ini kita akan mengaturkan persembahan. Kita barengi dengan nyanyian itu jemaat 68. Tahukah kamu jumlah bintang? Tuhan
berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, seberapa besar kasih setiamu kepada kami semua. Pada pagi ini boleh Engkau membangunkan kami, merawat iman kami, memelihara iman kami dengan digelarnya perjamuan kudus di gerejamu ini. Kami boleh bersyukur kepadamu, Engkau tidak meninggalkan sejengkal pun kehidupan umat-Mu di pepandang Limang ini. Terbukti Tuhan selalu merawat kehidupan kami dengan apa yang kami alami pada setiap kehidupan kami. Tuhan tidak meninggalkan kami. Bapa, terima persembahan ini, di mana tangan kami sudah tergerak untuk mengulurkan persembahan yang tiada berarti di hadapan-Mu. Untuk itu Tuhan, mampukanlah kami semua para jemaat Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik, terutama hidup kami, supaya kami mampu melayani Tuhan di dalam gereja-Mu di sini. Mampukanlah kami, sadarkanlah kami untuk memberikan persembahan yang hidup dan berkenan kepada-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menyucikan orang-orang yang Engkau tunjuk untuk mengelola persembahan ini. Berikanlah kebijaksanaan, sehingga dapat mengelola persembahan Tuhan dengan bijak karena tuntunan Tuhan. Sedangkan kami para umat ya Allah, biarkanlah kami memberikan dengan sukacita, supaya nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini, kerajaan Tuhan disebarkan di tempat ini. Apabila di dalam peribadatan ini ada dosa dan kesalahan, bolehlah Tuhan mengampuni kami semua. Sebentar lagi kami akan pulang, tuntun perjalanan kami, sertai kehidupan kami, selamatkan kami, persiapkan di dalam menyambut kedatangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Telah hatimu pada Tuhan. Kami hati pada Tuhan. Terimalah pemutusannya. PKJ 177 bait 1 sampai 3. Aku Tuhan semesta. Aku tak mencintai
keputusan ini kita hidupi dengan semangat untuk menyediakan diri, dipakai dan diutus oleh. Pulanglah dalam damai sejahtera, tunduklah dan terimalah berkat Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberi kekuatan baru. Bahkan kau akan menjadi seperti Raja Wali yang naik dengan kekuatan sayapnya. Engkau akan berlari dan tidak menjadi lesu. Engkau akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepadamu kini dan sepanjang masa. Maranatha. Amin. Tondungo sesangat supados pilihan menika mangke ndatengaken berkah kagem kita tondungo sesangat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami boleh berdoa kepada-Mu. Tuhan, tuntun tangan dan hati kami di dalam kami menentukan pilihan untuk hamba-Mu yang akan melayani Tuhan di GKJ Wonogiri dan khususnya Papan Liman. Gerakkanlah hati kami semua Tuhan, kalau pada saat ini hamba-Mu akan kita siapkan untuk menjadi pelayan-Mu, berkatilah dia, mampukanlah dia, berikan kebijaksanaan di dalam jiwanya, sehingga akan menjadi majelis di Papan Liman dan di GKJ Wonogiri dengan bijak karena tangan dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, dipersilahkan untuk memilih. Semuanya kami yakin setuju. Setuju nggak Pak Ibu? Monggo dipilih dibunderi nomor cetak, terus diserahkan masing-masing kelompok untuk kami ikut.